Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan saya Dian dan ada rekan saya Adi Asriadi, Zaini Abdillah, dan Divi Adi akan mempresentasikan tugas UAS Knowledge Management program Pascasarjana Universitas Esa Unggul dengan studi kasus penanaman nanochip pada hewan ternak. Studi kasus ini dilatar belakangi oleh momen Idul Adha 2022 kemarin yang men-trigger masyarakat untuk menjadi aware akan wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak seperti sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya. Atas dasar hal itu, diperlukannya solusi untuk membantu masyarakat dalam hal pendataan dengan informasi reliabel dan terbuka terhadap pemilihan hewan ternak yang layak untuk dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ide yang akan kami lakukan adalah didasarkan oleh teknologi yang saat ini semakin berkembang. Maka dari itu kami memiliki bagaimana menggunakan teknologi Internet of Things yang terhubung antara hewan dan juga komputer. Hal ini akan dihubungkan melalui nanochip atau nanorobot untuk mendeteksi kesehatan hewan ternak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Hasriani. Oke, selanjutnya untuk landasan teori, saya akan coba menjelaskan. Untuk microchip implant atau penanaman nanochip adalah sebuah identifikasi sirkuit terintegrasi atau transponder RFID yang terbuat dari kaca dan diimplan pada hewan ternak. Penanaman subdermal biasanya terdiri dari sebuah nomor ID unik yang dapat terhubung pada informasi yang termuat dalam basis data eksternal, seperti identifikasi ID, riwayat medis, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan adalah teknologi Radio Frequency Identification atau disingkat RFID. RFID ini terdiri dari dua bagian, yakni transponder dan detektor. Transponder berfungsi untuk mengirimkan data ke detektor, dan data-data inilah yang kemudian ditangkap oleh detektor, dan data ini diolah sebagai kunci untuk akses tertentu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bisnis model Canvas. Untuk bisnis model Canvas ini adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis yang cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. BMC sisi kanan ini berfokus pada pelanggan, yaitu eksternal, sedangkan kanvas sisi kiri berfokus pada bisnis, internal. Baik faktor eksternal dan internal ini bertemu di sekitar value proposition yang merupakan pertukaran nilai antara bisnis dan pelanggan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Divi Adi. Ya, saya Divi, saya akan menjelaskan untuk model inovasinya. Kami memilih menggunakan strategi bisnis berupa produk atau layanan paling inovatif. Hal ini dipilih berdasarkan fokus kami pada value, bisa dilihat melalui bisnis model nafas yang kami buat. Untuk value proposition atau kelebihan produk sejenis, selain fungsi tracking sistem microchip ini terintegrasi dengan aplikasi di mana menggunakan teknologi NFC, semua user akan mengetahui data seperti usia ternak, apakah vaksin, sudah melalui vaksin apa saja, lalu juga jenis ternaknya, origin dari si ternak tersebut merupakan penggabungan dari beberapa hewan jenis ternak, lalu status kesehatan yang sudah terverifikasi, dan juga berat dari hewan tersebut pada terakhir pengecekan. Selain itu, pada user peternak, value proposition yang kami tawarkan adalah tips dan panduan dalam berternak dan pengembangannya, saran bisnis dan juga integrasi dengan database perusahaan, meat processor, menjaga kualitas ternak, dan juga kemudahan mengakses informasi yang reliable bagi masyarakat luas, regulator, dan industri terkait. Kecepatan mitigasi jika ditemukan wabah terkait hewan ternak juga menjadi salah satu value proposition yang kami tawarkan. Big data yang memungkinkan untuk
digunakan kepentingan luas lainnya juga menjadi salah satu value proposition kami, dan menghubungkan peternak dengan masyarakat melalui program online ternak. Untuk customer segmen kami membagi ke beberapa segmen, diantaranya peternak, masyarakat, vet, perusahaan asuransi hewan dan perusahaan pangan ternak, restoran dan juga penjual daging. Untuk customer relation ini, untuk menjaga relation kami dengan customer kami, serta kami melakukan edukasi penggunaan microchip ini dan juga memeriksa kesehatan hewan ternak, dan untuk long termnya kami memberikan sertifikasi pada hewan-hewan ternak yang sudah mendapatkan microchip kami. Lalu untuk customer care, selain itu juga customer care dan UI UX business partnership program. Dan selain itu untuk channelnya, untuk secara official online, kita menggunakan official account Instagram dan juga melalui Google Ads dan juga Instagram Ads dan juga LinkedIn Post dan juga official Facebook account. Dan selain itu kami juga memiliki untuk offline-nya kami menggunakan channel yaitu FED, KUD dan juga Balai Desa. Untuk key partnernya di dalam hal ini tentunya kami membutuhkan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama untuk menentukan bahwa produk ini halal atau tidak, sehingga tidak menjadi sebuah kontroversi, dan juga BRIN sebagai lembaga penelitian, dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memberikan pendetailan data mengenai hewan-hewan ternak yang kami data untuk menjadi sebuah data yang lebih terdata dengan baik di dalam kementerian, dan juga Kementerian Perdagangan untuk menjaga perdagangan tetap dengan produk kami berjalan dengan baik. Untuk key activities yang kami lakukan di dalam campaign di dalam usaha kami adalah pendataan peternak dan injection chip di dalamnya, dan juga tap dan update data menggunakan NFC dengan teknologi RFID, pemutakhiran data pada aplikasi di handphone, dan juga untuk key resource di dalam hal ini yang kami yang utama bagi kami adalah vendor chips, data center provider, dan juga apps builder. Nah, selanjutnya untuk cost struktur yang kami yang sudah kami tentukan adalah diantaranya pengenalan dan pelatihan melalui YouTube channel, seminar, dan juga webinar, dan juga pemetaan offline jumlah peternak dan jumlah ternak calon user microchip dan aplikasi, dan juga pembelian microchip, pembuatan aplikasi, website, domain, dan hosting, serta upgrade dan maintenance dari microchip tersebut. Penyewaan dan atau maintenance data center atau server database itu juga menjadi salah satu cost structure utama kami. Untuk revenue stream-nya kami menggunakan adalah penjualan sapi dengan pembagian hasil, membership peternak, verifikasi ternak sehat, itu juga menjadi salah satu revenue stream kami. Penjualan data sapi terhadap beberapa perusahaan seperti perusahaan pangan ternak dan juga vaksin, dan juga perusahaan penjual daging, itu menjadi salah satu keunggulan kami yang bisa kami gunakan sebagai revenue stream. Dan juga peternak yang terdaftar ini juga menjadi semacam leads bagi kami untuk menjual produk-produk kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas Zain. Selanjutnya saya akan menerangkan dari sisi tantangan yang dihadapi oleh inovasi ini. Yang pertama adalah infrastruktur, yakni akses masyarakat terhadap teknologi dan akses database dan peternak untuk chip implant masih relatif kurang baik. Kemudian dari teknologi 5G diperlukannya antena dan kanal, sedangkan di Indonesia masih kurang dalam infrastruktur, penguatan dan penstabilan sinyal. Hal ini dapat mempengaruhi data yang tidak dapat diterima tepat waktu. Kemudian knowledge dan perlu penyuluhan. Masyarakat Indonesia yang masih lambat dalam hal teknologi dan kemungkinan belum siap dengan sistem penanaman nanochip pada tubuh, baik pada tubuh hewan. Hal ini ditakutkan akan keamanan dan kesehatan. Maka dari itu diperlukannya penelitian dari berbagai sektor.
Yang ketiga adalah kultur atau social dan religion. Kemampuan inovator dalam mengubah persepsi peternak tentang keterbukaan informasi untuk peternak agar informasi ini dapat memberikan informasi yang terbaik untuk mencegah wabah penyakit. Yang kelima adalah birokrasi, yaitu sulitnya regulasi di Indonesia yang masih belum detail dan jelas terkait penggunaan teknologi pada hewan ternak. Selanjutnya, faktor eksternal yang dapat mengakselerasi inovasi ini. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian. Kaitannya adalah pengaruh untuk menentukan hasil produksi layak atau tidak dikonsumsi oleh. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dapat mengakselerasi inovasi ini. Antara lain yaitu Kementerian Pertanian. Ini kaitannya dengan pengaruh untuk menentukan hasil produksinya layak atau tidak untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama berpengaruh untuk menentukan hasil produksi yang didapat dari hewan ternak, apakah halal atau tidak. Yang ketiga adalah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Ini kaitannya terhadap pengaruh BRIN dalam hal melakukan penelitian terbarukan sehingga memberikan fakta baru untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat. Yang keempat adalah Kementerian Perdagangan, yaitu bahwa hasil akhirnya hewan ternak ini akan dijual ke masyarakat luas terkait dengan regulasi dan peraturan yang ada di Kementerian Perdagangan. Yang kelima adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu Kementerian Informasi berpengaruh terhadap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan regulasi. Yang kelima adalah Universitas dan riset akademik. Terima kasih saya sampaikan. Semoga slide dan presentasi inovasi ini bermanfaat dan dapat diterima oleh Bapak dosen. Wassalam.